Selamat malam pemirsa, mengawali tahun 2021. Telusur malam ini akan menghadirkan sejumlah investigasi terbaik kami. Beberapa peristiwa sempat menjadi sorotan dan perbincangan publik. Peredaran narkoba di tanah air tak henti-hentinya terjadi. Bahkan kali ini, narkoba diproduksi di dalam lembaga pemasyarakatan. Bagaimana pelaku bisa dengan leluasa memproduksi narkoba di dalam penjara? Inilah penelusuran kami pada medio Oktober 2020 lalu dalam episode Surga Narkoba di Balik Penjara. Hampir di setiap blok ada apotik. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya, sabu, siapa yang mau sabu buat malam minggu. Saya juga pernah ditawari. Sepintas tidak ada yang aneh dari aktivitas warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Semua warga tampak menjalani hari-hari di dalam lapas sesuai dengan aturan yang berlaku. Itulah kondisi kehidupan warga binaan di balik jeruji besi. Namun, siapa sangka, di balik itu semua ada dugaan praktik haram peredaran narkoba. Ada tahanan ataupun napi yang menjual sabu. Jadi ada istilah PSK itu penjual sabu keliling, tapi ada juga istilah apotek. Apotik ya. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya. Surya Anta tahu betul apa yang sesungguhnya terjadi di dalam lapasnya. Selama 9 bulan, dia menjadi warga binaan karena kasus makar. Hampir di setiap blok ada apotik. Kadang di satu blok ada 2-3 apotik. Gitu. Kamar aja, jadi di dalam satu sel itu seharusnya kan cuma satu kamar gitu ya. Tapi ada satu sel itu dijadikan 3 kamar, seperti sel saya di J18 itu. Ada dijadikan 3 kamar, kami tinggal tidur di bawah. Kemudian ada dibuat di bagian atasnya dibuat kamar lagi, karena kan tinggi dia itu. Dibuat 2 kamar lagi, dan kamar paling belakang di atas kamar mandi dijadikan kamar apotik. Inilah fakta yang kami dapatkan. Bagaimana jual beli narkoba terjadi di dalam penjara. Bahkan di salah satu blok ada satu sel penjara dinamai apotik narkoba. Tak hanya jual beli narkoba, di tempat ini para napi bebas mengkonsumsi narkoba. Atas alasan keamanan narasumber, kami menutup wajah dan identitas narapidana. Inilah fakta mengejutkan itu. Di salah satu sel penjara di Bilangan, Jakarta ini, para narapidana justru bebas menggelar pesta narkoba.
sel yang disulap menjadi apotik narkoba ini selalu ramai pengunjung. Ruangan selnya pun dihias guna menghidupkan suasana. Sumber kami di lapangan menyebutkan, dalam sepekan, para napi bisa 2 hingga 3 kali berpesta narkoba. Itu mah sama aja bang, kita sama ya kayak kita datang ke kamar nih, siapa yang jual kamar kita tahu, kita samperin, udah kita bayar, atau mau pakai di situ atau kita bawa ke kamar kita, sama. Si BD itu dapat barangnya dari mana? Kalau itu mah bang ya kita kurang tahu juga, mungkin dari besukan atau dari mungkin ya maaf kata, dalam arti kata ya mungkin dari orang dalam juga. Sekarang nggak mudah itu masuknya. Ya oknum, berarti ada oknum. Seorang mantan narapidana membenarkan adanya apotik narkoba itu di dalam lapas. Demi alasan keamanan, identitas narasumber kami samarkan. Ini kamar kita kalau mau beli sebelah megang, kita tinggal ke sebelah aja. Mau pakai iya, ke blok lain, biasanya ke blok A atau ke blok B. Susah bang, kalau pemakai itu buat berhenti total itu susah. Jadi butuh proses, butuh waktu. Emang kita kembali ke diri sendiri juga sebenarnya. Makanya yang dibilang orang masuk itu nggak ada yang kapok. Dia masuk lagi udah biasa, karena pikir di dalam juga ada. Nggak ada bedanya, cuman bedanya kita nggak bisa keluar aja. Tapi kalau buat ini mah lebih aman daripada di luar. Berkaitan dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan hari ini ke saya menganggap ini sebuah hal yang perlu dalam waktu tidak terlalu lama harus saya tindak lanjuti. Dan tindak lanjut itu tidak hanya sampai di situ. Memang kita akan coba dulu membuat sebuah analisanya. Apa sih yang salah sehingga ini peristiwa ini sepertinya berulang tahun terus? Hampir di setiap blok ada apotik. Apotik itu tempat yang di salah satu sel, biasanya di setiap blok ada ya. Sabu, siapa yang mau sabu buat malam minggu? Saya juga pernah ditawarin.